Bab 701 Pengujian. Dibandingkan dengan kapal legendaris lainnya di Tanah Suci Bajak Laut, kapal hantu itu berukuran kecil. Satu-satunya hal yang memuaskan tentang itu adalah kecepatannya. Ukuran kapal logam musuh sangat besar, dan mereka memiliki kekuatan pengisian yang kuat. Bahkan sebelum mereka tiba, ombak sudah mengguncang kapal hantu itu. Kapal kita mungkin tidak akan mampu menahan serbuan mereka, kata demigod anak kecil dengan suara rendah. Zhao Feng kemudian berbicara kepada pemimpin divisi kerangka, tinggalkan kapal lain dan serang dari jarak jauh. Suara mendesing. Kapal hantu langsung terbang di udara dalam upaya untuk menghindari gelombang kejut dari bentrokan dua raja tingkat domain. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal-kapal di bawah mulai bentrok, dan para perompak mulai bertempur. Zhao Feng, aku mengandalkanmu. Aku akan menahan Metallic Turtle King kembali. Laki-laki berambut emas itu mengirim pesan saat bertarung di atas. Oke, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Alasan mengapa pria berambut emas berani bertarung dengan Raja Penyu Metalik adalah karena dia memiliki Zhao Feng, Raja Bajak Laut baru, di sisinya, dan Raja Penyu Metalik sepertinya tidak tahu. Kapal hantu itu sangat lincah saat turun dari udara dan melepaskan Ghost Corps Curse Arai, yang menyerang Metallic Turtle King dari arah lain. Ghost Corps Curse Arai membentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari asap hitam saat menyerang. Ketika bajak laut normal menyentuh asap mayat hantu, mereka akan berubah menjadi genangan darah, dan esensi dan jiwa mereka akan diserap oleh Ghost Corps Curse Arai. Ghost Corps Curse Arai kemudian akan menjadi lebih kuat karena melahap darah dan esensi dari para bajak laut ini. Setelah menyerap daging dalam jumlah besar dari alam mimpi kuno, potensi mayat hantu meningkat secara dramatis. Tinju Kaisar Emas. Demigod yang masih kecil menggunakan tubuhnya yang berumur 3 tahun untuk menyerang beberapa bajak laut. Mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali melawan anak demigod. Bunuh. Pemimpin divisi kerangka itu seperti penuai darah dan daging. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun kapal hantu itu tidak terlalu besar, ia sangat lincah, dan semua bajak laut ketakutan. Dua raja setengah langkah memimpin sekelompok ahli dan mencoba untuk menyerang kapal hantu untuk membunuh pawang Arai, tetapi tidak satupun dari mereka selamat. Sebaliknya, mereka menjadi makanan untuk Ghost Corps Curse Arai. Situasi di bawah ini membuat ekspresi Metallic Turtle King berubah, dan alisnya bertautan. Dia telah mendengar bahwa Raja Bajak Laut baru telah bergabung dengan Raja Bulan Dingin, tetapi sens ilahinya tidak menemukan Raja Alam Dewa Void lainnya di kapal musuh. Lightning Wings Wind Flash. Seberkas cahaya melintas di langit. Sangat cepat, ekspresi Raja Penyu Metalik berubah. Dalam sekejap mata, pemilik sayap telah tiba. Angin puyuh penghancuran Scarlet. Zhao Feng memanggil Scarlet Destruction Whirlwind saat dia menyerang domain spasial Raja Penyu Metalik, yang merupakan zona kegelapan metalik. Ding, ding, peng, peng. Semua serangan yang memasuki domain spasial Raja Penyu Metalik sepertinya dihentikan oleh dinding logam raksasa. Di bawah angin puyuh yang membara, sosok Raja Penyu Metalik dipaksa mundur puluhan meter saat percikan terbang dari baju besinya. Pertahanan yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang bernama Raja Penyu Metalik, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. The Scarlet Destruction Whirlwind yang dia ciptakan mampu melukai King normal, tapi itu tidak berpengaruh pada Metallic Turtle King. Domain cincin emas. Cincin emas yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekitar pria berambut emas dan membentuk domain spasial. Cincin emas ini sangat menarik perhatian karena terus berputar, menciptakan percikan api yang terbang kemana-mana saat mereka bentrok dengan domain Raja Penyu Metalik. Biarkan aku mencoba domain labirin ilusi, pikir Zhao Feng. Pertahanan Metallic Turtle King sangat kuat, jadi dia bisa bertindak sebagai batu asah untuk Zhao Feng. King Inten Zhao Feng tiba-tiba pindah, dan kota ilusi yang berkabut dan berkabut tampak menyatu dengan langit. Karena itu adalah domain Soldao, domain dari dua raja lainnya tidak terlalu mempengaruhi domain labirin ilusi Zhao Feng. Hati Raja Penyu Metalik bergetar, dan dia merasa seolah-olah berada dalam labirin penuh kabut. Dia tidak dapat melihat serangan pria berambut emas atau Zhao Feng, domain labirin ilusi telah memblokir indranya. Ini adalah ranah dao jiwa yang langka, pria berambut emas itu sedikit terkejut, tapi dia tidak mengalah serangannya. Membatasi, domain spasial pria berambut emas melepaskan cincin emas yang menyilaukan bersama dengan busur petir yang menjebak Raja Penyu Metalik.
Dalam situasi normal di mana dua domain spasial bentrok satu sama lain, sulit baginya untuk menjebak Raja Penyu Metalik, tapi sekarang bisa dengan bantuan Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat menyingkirkan domain labirin ilusi dan memadatkan pedang penghancur Scarlet di tangannya, yang melepaskan aura panas saat menebas ke arah kepala Raja Penyu Metalik. Raja Penyu Metalik menjerit saat luka tipis tertinggal di helmnya, dan efek terbakar dari petir angin penghancur Scarlet mulai mengikis ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, laki-laki berambut emas mengedarkan cincin emas, yang mulai berputar mengelilingi Raja Penyu Metalik seperti pedang tajam. The Metallic Turtle King langsung menjadi defensif, dan Zhao Feng hanya menggunakan domainnya untuk 1 atau 2 napas sebelum menyimpannya. Istirahat, Raja Penyu Metalik meraung saat domain metalik miliknya melepaskan dinding logam yang tak terhitung jumlahnya yang menyingkirkan batasan laki-laki berambut emas. Sayap angin dan petir Zhao Feng mengepak saat dia menghindari serangan balik dari domain spasial. Laki-laki berambut emas didorong ke belakang, dan dia tidak mengerti mengapa Zhao Feng tidak terus menggunakan domain labirin ilusi. Zhao Feng diam-diam membentuk Scarlet Destruction Whirlwind, tapi kali ini, ada gumpalan petir kesengsaraan dewa yang abadi dan abadi di tengah. Pergilah, angin puyuh memasuki kelemahan Raja Penyu Metalik setelah dia menggunakan domain spasialnya, dan itu langsung terjun dengan sempurna. Raja Penyu Metalik menghembuskan nafas setelah lolos dari batasan, dan dia tidak meletakkan penghancuran Scarlet angin puyuh di matanya. The Scarlet Destruction Whirlwind memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya. Apak domain logam Raja Penyu Metalik mulai hancur, dan aura kehancuran mengikis tubuhnya. Pada saat ini, wajah Raja Penyu Metalik seputih kertas, dan matanya menatap Zhao Feng dengan tidak percaya. Darah bocor dari mulutnya, dan laki-laki berambut emas juga berhenti. Serangan Zhao Feng barusan telah sangat melukai Raja Penyu Metalik dengan masuk melalui kekurangannya. Pertahanan Raja Penyu Metalik berada di antara puncak Raja Bajak Laut 18 penjuru, dan bahkan Raja tingkat domain yang bekerja sama dengan 3 Raja normal tidak bisa melukainya parah. Laki-laki berambut emas tidak tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa Zhao Feng bisa sangat melukai Raja Penyu Metalik dalam satu pukulan bukan karena serangan itu memasuki kekurangannya, tetapi karena petir kesengsaraan dewa. Sedikit saja itu meningkatkan kekuatan Zhao Feng ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak buruk, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia mencoba Illusion Maze Domain dan kekuatan God Tribulation Lightning melawan Metallic Turtle King. Jika dia terus menggunakan domain labirin ilusi untuk sementara waktu lebih lama, Raja Penyu Metalik mungkin sudah mati, dan kekuatan petir kesengsaraan dewa bahkan lebih mengejutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Metallic Turtle King berspesialisasi dalam pertahanan, dia pasti sudah mati sekarang. Zeze, Raja Penyu Metalik, hari seperti ini bisa terjadi bahkan padamu, laki-laki berambut emas tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan domain spasialnya untuk terus menyerang Raja Penyu Metalik. Zhao Feng juga menggunakan Wings of Wind and Lightning dan melepaskan serangan ke arah Metallic Turtle King. Raja Penyu Metalik memberi perintah untuk mundur. Saat dia mundur, Metallic Turtle King sangat waspada terhadap serangan Zhao Feng dan fokus untuk bertahan melawannya. Namun, setelah tesnya, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan God Tribulation Lightning atau Illusion Maze Domain. Zhao Feng menggunakan sayap angin dan petir untuk mengejar Raja Penyu Metalik dari dekat. Petir angin penghancur Scarlet, Zhao Feng mengirimkan kepalan yang membentuk lapisan angin dan kilat di udara. Petir mendengung dan angin menderu. Apa? Dia membuat garis besar domain kedua? Baik, laki-laki berambut emas dan Raja Penyu Metalik terkejut. Zhao Feng sudah memiliki Dao Soul Domain yang sempurna, dan sekarang serangannya berisi garis besar Wind Lightning Domain. Wind Lightning Domain hanyalah domain kabur yang hanya dapat meningkatkan kekuatan bertempurku sebesar 10%, gumam Zhao Feng di dalam hatinya. Saat ini, dia ingin mempertajam Wind Lightning Domainnya dengan menggunakannya di Metallic Turtle King. Jika saya menggabungkan domain spasial saya, Raja tingkat domain normal mungkin tidak akan menjadi tandingan saya. Zhao Feng sangat bersemangat, tetapi saat ini, dia baru saja membuat garis besar domain petir angin. Karena dia tidak memiliki teknik yang sudah ada untuk mendasarkan domainnya, itu sedikit lebih sulit baginya, dan dia mungkin akan membutuhkan beberapa bulan lagi, tetapi itu sudah luar biasa untuk Raja normal. Orang harus tahu bahwa jiwa, niat, pencerahan, dan pemahaman ruang Raja normal adalah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kemacetan yang berlangsung selama beberapa ratus tahun.
Lari! Raja Penyu Metalik menatap Zhao Feng dalam-dalam sebelum memberikan perintah. Dia tahu bahwa Zhao Feng hanya menggunakan dia sebagai batu asah. Zhao Feng ini masih menahan diri, alis pria berambut emas itu mengatup, dan dia sedikit tidak senang selama pengejaran. Jika Zhao Feng sedikit lebih serius, mereka mungkin bisa membunuh Raja Penyu Metalik. Keduanya terus mengejar, dan mereka menyebabkan Metallic Turtle King berteriak. Selama pengejaran mereka, Zhao Feng mencoba menggunakan teknik Wind Lightning-nya untuk menciptakan domain Wind Lightning-nya melalui pertempuran yang sebenarnya. Saat ini, pertarungan di bawah ini juga hanya sepihak. Kapal hantu itu membantai semua orang di jalannya dan melahap inti dari banyak bajak laut. Bagus, beberapa dari hantu mayat telah mencapai Small Origin Core Realm tahap menengah. Pemimpin divisi kerangka sangat bersemangat saat menyaksikan pertumbuhan dari hantu mayat. Pertempuran sudah diputuskan, dan anak demigod dapat memulihkan sebagian dari kekuatan garis keturunannya. Tepat saat pria berambut emas dan Zhao Feng mengejar Raja Penyu Metalik. Tuan-tuan, situasinya tidak bagus. Raja Bulan Dingin telah bertemu Raja Naga Hitam dan disergap. Lampu hijau dengan cepat terbang. Raja Naga Kegelapan, ekspresi pria berambut emas berubah, dan dia tidak repot-repot mengejar Raja Penyu Metalik lagi. Raja Penyu Metalik terluka parah, dan dia tidak akan dapat memulihkan kekuatan pertempuran penuhnya dalam waktu singkat, jadi dia tidak menimbulkan banyak ancaman lagi. Zhao Feng tampak sedikit menyesal saat Metallic Turtle King melarikan diri. Meskipun Zhao Feng tidak habis-habisan, dia ingin perlahan-lahan menghancurkan Raja Penyu Metalik dan kemudian membunuhnya dengan busur pengunci langit pada saat kritis. Zhao Feng, kami akan membantu Raja Bulan Dingin. Tolong lebih serius dalam pertempuran yang akan datang. Suara pria berambut emas itu dipenuhi dengan kesungguhan dan sedikit tanda mengemis. Bab 702 Membunuh Raja Terus-menerus. Zhao Feng, kami akan membantu Raja Bulan Dingin. Harap lebih serius dalam pertempuran yang akan datang. Petik 2. Apa yang dikatakan pria berambut emas membuat Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan canggung. Dalam pertarungan barusan, dia hanya menguji keterampilannya dan mencari tahu bagaimana menggunakan domain spasial dan niat kesengsaraan Dewa Petirnya alih-alih berfokus untuk benar-benar membunuh lawan. Jika tidak, kekuatan gabungan mereka memiliki peluang 70-80% untuk membunuh Raja Penyu Metalik. Ayo kita selamatkan Raja Bulan Dingin. Laki-laki berambut emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju lokasinya. Sepasang sayap angin dan petir berkibar di belakang punggung Zhao Feng, dan dia langsung menyusul pria berambut emas itu. Zhao Feng, kamu lebih cepat. Pergi selamatkan Raja Bulan Dingin dulu, kata laki-laki berambut emas mendesak. Meskipun dia tersenyum dan bertingkah percaya diri di sekitar Raja Bulan Dingin, dia mencintainya dari lubuk hatinya, dan dia tahu bahwa warisan petir angin Zhao Feng memberinya kecepatan yang lebih besar daripada miliknya. Oke, Zhao Feng menatap dalam-dalam ke arah pria berambut emas itu dengan hormat. Karena ketulusan dan sedikit permintaannya, Zhao Feng tidak akan mengecewakan pria berambut emas itu. Meskipun Zhao Feng baru saja bergabung dengan pasukan Raja Bulan Dingin, dia akan memberinya dukungan yang dia butuhkan. Lightning Wings Wind Flash. Busur petir melintas di lautan tak terbatas, dengan mudah melampaui laki-laki berambut emas. Laki-laki berambut emas sangat gembira. Meskipun dia adalah raja tingkat domain, kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat darinya. Zhao Feng, terserah kamu. Laki-laki berambut emas melihat ke arah berkas cahaya yang bergerak semakin jauh. Puluhan ribu mil jauhnya, tempat kapal-kapal dengan ukuran berbeda bertempur di lautan tanpa batas. Raja Bulan Dingin, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Suara yang mendominasi dan beracun bergema di seluruh langit dan bumi saat kekuatan luar biasa bentrok. Di udara di atas lautan tak terbatas, sosok sempurna Raja Bulan Dingin mengirimkan sinar pedang dingin seperti cahaya bulan, membentuk angin puyuh sedingin es. Angin puyuh pedang dan bilah menutupi semuanya dalam jarak 10 mil, merobek semuanya menjadi serpihan sambil memblokir serangan musuh pada saat yang bersamaan. Seorang laki-laki besar dan berotot dengan baju besi gelap memegang tombak dan menebas busur yang cemerlang. Setiap kali tombak bergerak, api tingkat domain gelap meletus seperti gunung berapi. Raja Naga Hitam tak tertandingi. Dia akan menaklukkan Eighten Corners. Sorakan datang dari para bajak laut di bawah. Garis keturunan dan tubuh Raja Naga Hitam tidak biasa, dan dia menggunakan tombaknya untuk menekan orang lain dengan paksa.
Cewek bulan dingin, dengan patuh menjadi nyonya Raja Naga Hitam, seorang tetua berjubah abu-abu melambaikan cambuk keemasan merah dan menciptakan bayangan-bayangan naga dan ular yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah sosok Raja Bulan Dingin. Tetua ini adalah Raja tingkat domain, dan meskipun kekuatan bertarungnya tidak sebesar Raja Bulan Dingin atau Raja Naga Hitam, cambuk emas merahnya sangat mematikan, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam mendukungnya. Wewenang. Raja Bulan Dingin berspesialisasi dalam kecepatan, pedang, dan pedang. Namun, kecepatannya sangat dibatasi oleh sesepuh berbaju abu-abu, dan Raja Naga Hitam memiliki kekuatan yang kuat. Dia juga memiliki warisan garis keturunan yang kuat yang memungkinkan dia untuk mendominasi orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Bulan Dingin akan mendapat kerugian besar jika dia harus terus bentrok dengan Raja Naga Hitam secara langsung. Hehe, Raja Naga Hitam, jangan khawatir, Raja Bulan Dingin tidak akan bisa bertahan lama. Dia terkena soft poisonous god odor milikku, yang memengaruhi jiwa. Bahkan Raja tingkat puncak akan jatuh karenanya jika mereka tidak siap melawannya. Sesepuh berpakaian abu-abu tertawa, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menelan saat dia melihat tubuh sempurna Raja Bulan Dingin. Apa yang terjadi, tubuhku? Keringat mulai muncul di dahi Raja Bulan Dingin, dan dia merasakan sensasi mati rasa membasahi tubuhnya. Bajingan, dia meraung. Dia berhasil menekan soft poisonous god odor, tetapi dia menghabiskan cukup banyak energi untuk melakukannya. Hanya dalam waktu membuat teh, laju pernapasannya meningkat. Raja Bulan Dingin, pria parubaya berjanggut panjang di bawah ini penuh dengan kekhawatiran. Hehe, lawanmu adalah aku, seorang wanita tua berjubah ungu yang menawan dengan pakaian terbuka muncul. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari alam Void God, dan garis besar domain spasial muncul di sekitarnya. Pria parubaya berjanggut panjang mengertakkan gigi. Sangat merepotkan baginya untuk bertarung melawan wanita berjubah ungu. Dia selalu dalam posisi defensif, jadi dia tidak bisa membantu Raja Bulan Dingin. Longbeard, kamu harus menyerah saja. Raja Bulan Dingin telah diserang oleh soft poisonous god odor dan akan ditangkap hidup-hidup oleh Raja Naga Kegelapan dalam waktu yang diperlukan untuk membuat teh. Hehe, semua Raja Bajak Laut telah menantikan kecantikan Raja Bulan Dingin. Perempuan berjubah ungu itu menggunakan kata-kata untuk menciptakan lebih banyak tekanan, dan api sepertinya mengalir dari pria parubaya berjanggut panjang itu. Aku akan menunggu sampai bala bantuan tiba, jadi meskipun aku kalah, masih ada harapan, pikir Longbeard. Bala bantuan, perempuan berbaju ungu sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan mulai terkekeh. Raja Penyu Metalik tidak mudah dikalahkan. Bahkan jika bala bantuanmu tiba, itu akan terlambat. Petik 2. Raja Penyu Metalik, ekspresi pria parubaya berjanggut panjang berubah secara dramatis. Dia tidak menyangka Metallic Turtle King telah bergabung dengan Dark Dragon King. Pertempuran berlanjut, dan pasukan Raja Bulan Dingin mulai dirugikan. Mengesampingkan Raja Realem Dewa Kekosongan, bahkan kapal mereka tidak sekuat Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Hitam telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan dia membawa banyak pasukan. Ding, ding, peng. Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan pedangnya saat tubuh sempurnanya melintas di lautan tak terbatas, tapi gerakannya sangat dibatasi oleh sesepuh berpakaian abu-abu. Lebih buruk lagi adalah bahwa bau dewa beracun lembut meningkatkan konsumsi energinya, dan dia tidak secepat atau secepat sebelumnya. Jika bukan karena itu, dia setidaknya bisa melarikan diri jika dia bukan tandingan mereka, tapi sekarang satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah menunggu bala bantuan. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh berlalu, dan laju pernapasan Raja Bulan Dingin meningkat secara dramatis. Dia berkeringat, dan anggota tubuhnya mati rasa. Ada luka di kakinya, memperlihatkan kaki yang menarik. Aku harus menangkapnya hidup-hidup. Raja Naga Hitam tidak menyembunyikan nafsu apapun. Hanya masalah waktu sampai Raja Bulan Dingin kalah. Busur petir tiba-tiba muncul dari kejauhan. Itu, beberapa Void God Realem King langsung merasakannya. Sepasang sayap dan angin dan petir segera mendekat di medan perang. Bala bantuan ada di sini? Pria parubaya berjanggut panjang berseru. Pendatang baru itu Zhao Feng, dan Longbeard segera kecewa. Bagaimanapun, Zhao Feng bukanlah raja tingkat domain, jadi bahkan jika dia bergabung, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dia cepat, tapi dia bahkan belum menjadi raja. Hahaha, orang lain akan menuju kematiannya. Bajak laut Raja Naga Kegelapan berhenti sebelum tertawa terbahak-bahak. Kilatan angin sayap petir, Zhao Feng berubah menjadi kilatan cahaya dan memasuki medan pertempuran.
Dia tidak segera pergi membantu Raja Bulan Dingin. Kilatan cahaya melesat ke arah wanita dengan warna ungu, dan mata pria parubaya itu menyala. Jika mereka bisa menghabisinya dengan cepat, dua petarung tingkat raja bisa mendukung Raja Bulan Dingin. HMPH, perempuan berbaju ungu mencibir dengan dingin. Dia tidak akan membiarkan lawannya melakukan apa yang dia suka, dan cahaya ungu redup muncul di sekelilingnya. Dia telah mendengar tentang Raja Bajak Laut baru ini sebelumnya, dan meskipun dia mungkin mengandalkan keberuntungan untuk membunuh Raja Ular Hitam, dia pasti memiliki beberapa keahlian. Di saat yang sama, Raja Naga Hitam dan sesepuh berpakaian abu-abu meningkatkan kecepatan serangan mereka. Mati, Zhao Feng lebih cepat dari yang mereka bayangkan saat dia membentuk pedang penghancur merah di tangannya dan menyerbu lawannya. Wanita berbaju ungu itu penuh dengan ejekan. Dia sudah menyiapkan garis besar domain spasialnya. Ingin menghabisiku dengan cepat? Mustahil. Tapi saat berikutnya, pikiran wanita berbaju ungu bergetar, dan dia berteriak. Domain labirin ilusi. Ilusi berkabut memenuhi udara, dan indera wanita dalam warna ungu sangat dibatasi. Dia tidak bisa melihat kemana Zhao Feng akan menyerang, dan dia menunjukkan kelemahan dalam kepanikannya. Suara mendesing. Pedang raksasa dari Scarlet Destruction Wind Lightning memasuki perempuan dengan cacat ungu dan menebas ke depan. Tidak ada yang berhasil merasakan aura abadi dan abadi dari God Tribulation Lightning dari bilahnya. Perempuan berbaju ungu itu berteriak ketika dia dipotong menjadi dua dan berubah menjadi tumpukan abu dari petir angin yang terbakar. Kekuatan pedang penghancur Scarlet sangat padat, dan maksud dari petir kesengsaraan dewa telah menyatu ke dalamnya. Bahkan jiwa perempuan itu telah terbakar habis. Mata jenggot panjang melotot saat dia melihat perempuan berbaju ungu mati. Hanya satu gerakan telah membunuh seorang raja. Hal ini menyebabkan ekspresi teman dan musuh berubah secara dramatis. Bagaimana? Raja Naga Hitam dan sesepuh berbaju abu-abu juga terpana. Kilatan cahaya melesat ke langit di atas samudra tak berbatas. Sangat cepat, pria parubaya berjanggut panjang telah kehilangan jejak Zhao Feng. Zhao Feng tidak membuang waktu setelah membunuh wanita dengan warna ungu saat dia berbalik lurus ke arah dua raja di udara. Dia secepat kilat saat dia pergi untuk membunuh. Awas, seru Raja Naga Hitam. Seberkas cahaya menyerbu ke arah sesepuh berwarna abu-abu yang membatasi Raja Bulan Dingin. Hati sesepuh abu-abu bergetar, dan dia merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia siap. Teknik terbang sayap petir. Cahaya itu melepaskan busur petir yang menebas ke arah sesepuh berwarna abu-abu. Sebelum sesepuh berbaju abu-abu itu bahkan bisa bereaksi, tubuhnya telah diiris menjadi dua oleh sayap petir penghancur merah. Zhao Feng tidak hanya menggunakan teknik terbang sayap petir, dia juga menggunakan tebasan sayap petir angin. Teknik serangan dari sayap angin dan petir lebih cepat, lebih ganas, dan lebih kuat. Selanjutnya, Zhao Feng juga menggabungkan maksud petir kesengsaraan dewa ke dalam serangannya. Orang tua berbaju abu-abu berteriak ketika tubuh fisiknya hancur. Yuan Soul-nya, dalam bentuk manusia emas yang samar, melesat ke udara dengan King Intent-nya. Namun, bahkan sebelum dia bisa berlari keluar beberapa puluh meter, dia merasakan kedinginan yang menusuk mengunci padanya. Busur pengunci langit. Sebuah busur perak gelap muncul di tangan Zhao Feng. Sebuah panah emas kental dan dilepaskan dengan beng gelombang. Saat melesat di langit, panah emas langsung menembus penatua di Yuan Soul abu-abu. Bab 703 kombinasi. Dengan ledakan keras, penatua di Yuan Soul abu-abu meledak menjadi ribuan keping. Skylocking Bow adalah mimpi buruk yang dengan sempurna melawan Yuan Souls. Melalui Dark Heart Seed, Zhao Feng berkomunikasi dengan Skeletal Division Leader dan meminta kapal hantu untuk mengumpulkan jiwa dan daging yang hancur dari raja yang sudah mati dan membuat Ghost Corps Curse Arai menyerap mereka. Pada saat ini, baik teman maupun musuh terpana. Ekspresi para bajak laut di sisi Raja Naga Kegelapan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat pemuda dengan sepasang sayap. Longbeard menarik napas dingin. Dia melihat keseluruhan proses dengan jelas. Zhao Feng membunuh wanita berbaju ungu hanya dalam satu gerakan dan menghilang pada saat berikutnya. Sebelum sesepuh berwarna abu-abu bahkan bisa bereaksi, Zhao Feng menggunakan kecepatan yang lebih cepat, teknik terbang sayap petir, dan tebasan sayap petir angin untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Lalu sebelum Yuan Soul tua itu bisa terbang, busur pengunci langit berakhir. Hidupnya. Seluruh proses terjadi dalam sekejap.
Para bajak laut di kedua sisi merasakan umpan instan sebelum kedua raja terbunuh. Pertarungan secepat kilat ini membuat orang-orang yang berada di pihak Raja Naga Kegelapan tidak sadar. "Bocah, kaulah yang membunuh ayah angkatku." Mata ungu Raja Naga Kegelapan dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Hubungan antara Tuan Ular Hitam dan Raja Naga Hitam tidak biasa. Raja Naga Hitam adalah seorang yatim piatu, dan garis keturunan serta bakatnya ditemukan oleh Tuan Ular Hitam, yang kemudian membesarkannya. Raja Naga Hitam tidak mengecewakannya, dan dia menjadi salah satu bajak laut terkuat dari Tanah Suci Bajak Laut Eighteen Corners beberapa ratus tahun kemudian. Busur pengunci langit, Zhao Feng mencibir dingin saat dia menarik kembali Skylocking Bow sekali lagi, dan panah emas kedua ditembakkan ke arah Raja Naga Hitam. Meskipun Raja Naga Hitam mencoba menghindari serangan itu, dia masih tertembak. Domain spasialnya belum bisa terwujud, jadi itu tidak banyak berguna untuk Skylocking Bow. Suara mendesing. Dengan retak panah emas menghantam tenggorokan Raja Naga Hitam, tapi hancur berkeping-keping. Sungguh tubuh yang kuat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Raja Naga Hitam bukan hanya raja tingkat puncak, dia juga memiliki garis keturunan yang tidak biasa. Tepat pada saat itu, hahaha, bunuh pria parubaya berjanggut panjang membantai puluhan bajak laut dengan kekuatan tempur tingkat raja. Pada saat yang sama, Zhao Feng melepaskan panah ketiga, yang melesat di udara dan menembus ke arah kepala Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Hitam meraung, tetapi dia masih terluka meskipun dia menggunakan domain dan garis keturunannya. Esensi bulan dingin yang unik, Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan pedangnya, mengirimkan sinar cahaya sedingin es yang menebas Raja Naga Hitam. Deng, 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 Raja Naga Kegelapan didorong mundur, sementara retakan kecil dan darah muncul di baju besinya. Sungguh pelanggaran yang menakutkan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersorak. Dari 3 bajak laut boneka utama, Raja Bulan Dingin memiliki kecepatan tercepat dan serangan terkuat. Pada saat ini, pria parubaya berjanggut panjang juga memasuki pertarungan. Raja Naga Hitam harus melawan 3 ahli tingkat raja pada saat yang bersamaan. Busur pengunci langit menggunakan terlalu banyak energi. Busur perak gelap Zhao Feng menghilang dan digantikan oleh cambuk petir angin penghancur Scarlet yang melintas di udara seperti ular. Tanpa dukungan apapun, Raja Naga Kegelapan langsung dirugikan. "Bersiaplah untuk mundur," perintah Raja Naga Hitam. Beberapa saat kemudian, suara mendesing, cahaya-cahaya keemasan dan kekuatan luar biasa terbang di udara. Itu adalah laki-laki berambut emas. Raja tingkat domain lainnya, wajah Raja Naga Hitam muram, dan dia mulai mundur ke dalam samudra tak terbatas dengan bawahannya yang tersisa. Beruntung baginya, Soft Poison God Smell mulai berlaku, dan Cold Moon King tidak dapat mengejarnya. Zhao Feng mencoba mengejarnya. "Kamu sedang mendekati kematian." Tombak Raja Naga Kegelapan mengirimkan tebasan ungu tua yang dipadatkan dari wilayah kekuasaannya. Zhao Feng menggunakan sayap angin dan petir untuk menghindar, tetapi dia masih terluka karena kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pertempuran raja tingkat puncak tidak bisa diremehkan. Zhao Feng telah mengenali celah saat dia bertarung dengan Raja Bulan Dingin. Bagaimanapun, dia masih belum menjadi raja, jadi dia tidak memiliki dasar untuk melawan raja tingkat puncak. Sebuah kapal hantu datang dari belakang dan mulai melahap esensi raja yang sudah mati. "Zhao Feng, terima kasih." Ekspresi bersyukur yang langka muncul di wajah Raja Bulan Dingin, dan dia memberi Zhao Feng rampasan perang dari 2 raja yang sudah mati. Zhao Feng tidak menolak, sementara pria berambut emas mendecakkan lidahnya. 2 raja dibunuh oleh Zhao Feng. Ketika dia tiba, air pasang sudah berbalik. Dia tidak menyangka Zhao Feng bisa membunuh 2 raja begitu cepat. Pasukan Raja Bulan Dingin kemudian mulai melakukan serangan balik dan membantai pasukan Raja Naga Hitam. Karena Raja Bulan Dingin perlu menyingkirkan bau dewa beracun lembut, dia tidak terus bertarung. Setelah pertempuran ini, namanya menyebar ke seluruh Tanah Suci Bajak Laut 18 penjuru, dan kemenangan atas salah satu tokoh utama lainnya membuatnya sangat terkenal. Dalam waktu setengah bulan, Raja tingkat domain lainnya dan 3 Raja normal bergabung dengan Raja Bulan Dingin. Pasukan Raja Bulan Dingin mulai berkembang, dan dia sekarang memiliki 4 token Raja Bajak Laut. Selama mereka bisa mengumpulkan 5 lagi, Raja Bulan Dingin akan bisa membuka Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Pasukannya mulai berkembang pesat, dan selama waktu ini, Zhao Feng kembali ke kapal hantu dan mulai memasuki kondisi pemahaman.
Setelah pertarungan, potensi Zhao Feng dilepaskan, dan dia memperoleh pencerahan lebih lanjut. Di Laut Jiwa Ungu, Zhao Feng terus menyerap petir kesengsaraan dewa. Dia sekarang memiliki 2 gumpalan petir kesengsaraan dewa, tetapi dibandingkan dengan Laut Jiwa seluas 1000 yard, itu sangat kecil. Namun, petir kesengsaraan dewa membantu petir angin penghancuran Scarlet Zhao Feng. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno lagi. Dia meneguk banyak air, yang hanya memiliki efek yang sangat kecil pada tubuh dan jiwanya sekarang. Selama hewan di dekat air tidak berkelompok, Zhao Feng bisa merawat mereka dengan mudah. Tujuan saya selanjutnya adalah memasuki hutan dan mengintai. Mata Zhao Feng beralih ke hutan di seberang rerumputan. Hutan akan memiliki hewan yang lebih kuat dan mungkin beberapa buah. Aura dalam alam mimpi kuno sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di peringkat Lord sejati, sehingga dapat diramalkan bahwa efek buahnya akan lebih kuat. Zhao Feng mulai dengan mantap menuju ke hutan. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Dia hanya menempuh jarak tertentu setiap hari karena tidak aman di alam mimpi kuno. Pasukan Raja Bulan Dingin bertempur setiap hari saat mereka menuju ke pusat Tanah Suci Bajak Laut. Ada tugas kecil sesekali yang membutuhkan Zhao Feng, dan demigod anak dan pemimpin divisi kerangka sudah cukup untuk menangani banyak hal. Namun, itu masih berarti Zhao Feng harus menyerah dalam menjelajahi hutan untuk saat ini. Jadi fokus utamanya adalah pada warisan petir angin dan mengintegrasikan kekuatan petir kesengsaraan dewa ke dalamnya. Pada hari tertentu, Raja Bulan Dingin menyerukan pertemuan darurat. Kekuatan Raja Hiu Raksasa mendekati wilayah kita, pria parubaya berjanggut panjang mulai menjelaskan. Raja Hiu Raksasa juga salah satu dari 3 boneka utama, dan dia adalah yang terkuat dari ketiganya. Zhao Feng tahu sedikit tentang orang ini. Raja Hiu Raksasa memiliki garis keturunan Hiu Purba, dan dia memiliki pertahanan dan kekuatan tempur yang hebat. Pada awalnya, kekuatannya adalah yang terkuat di antara 3 tokoh utama, tapi sekarang Raja Bulan Dingin telah mengalahkan Raja Naga Hitam, pasukannya cukup untuk bertarung langsung dengan Raja Hiu Raksasa. Pertarungan ini akan sangat mematikan, tapi selama kita menang, kita akan menjadi pemimpin dari 18 penjuru Tanah Suci. Tatapan Raja Bulan Dingin mengamati sekeliling, dan suaranya serius tapi dipenuhi dengan niat bertempur. Hancurkan Giant Shark King dan kuasai Ten Corners Canyon. Raja Naga Hitam telah dikalahkan olehku. Mari kita menghabisi Giant Shark King juga. Petik 2. Niat pertempuran melonjak dari eselon menengah atas para bajak laut. Menjadi bajak laut, siapa di antara mereka yang tidak haus darah? Jika mereka ingin hidup damai, mereka tidak akan menjadi bajak laut. Zhao Feng duduk sangat dekat dengan Raja Bulan Dingin, dan statusnya sebanding dengan Raja tingkat domain. Raja Bulan Dingin mulai mengatur pasukannya dan membuat rencana untuk menyerang Raja Hiu Raksasa. Melaporkan, seorang bajak laut dengan cepat berlari dan menyerahkan token berbentuk pisau. Ini dilemparkan oleh pihak Raja Hiu Raksasa, kata bajak laut itu dengan hormat, dan Raja Bulan Dingin menggabungkan sens ilahi ke dalam token berbentuk pedang. Tatapan semua orang tertuju pada Raja Bulan Dingin, dan ekspresinya berubah saat dia berteriak, "Konyol! Tuanku, apa yang dikatakan Raja Hiu Raksasa? Jangan repot-repot dengannya. Ayo berjuang!" Para bajak laut meraung. Tidak, Raja Hiu Raksasa ingin bekerja sama dengan kita. Raja Bulan Dingin memiliki ekspresi serius. Bersekutu, Raja Hiu Raksasa menyarankan untuk bekerja sama? Sebagian besar bajak laut tidak mengerti, sementara Zhao Feng mulai berpikir. Dengan kekuatannya, mengapa dia harus bekerja sama dengan Raja Bulan Dingin? Logikanya, kedua belah pihak harus bertarung hingga hanya satu yang bertahan. Kami harus menyetujui saran ini. Raja Bulan Dingin menarik napas dalam-dalam, dan semua orang merasakan suasana yang khusyuk. Apa yang membuat Raja Hiu Raksasa menyarankan untuk bekerja sama? Pihak Raja Hiu Raksasa telah mengetahui bahwa Raja Naga Hitam meminta Kaisar Alam Dewa Kekosongan untuk ikut campur dalam pertempuran memperebutkan tahta Kaisar Bajak Laut. Raja Bulan Dingin penuh dengan niat dingin. Mendengar itu, semua orang kaget. Benar-benar tidak masuk akal. Raja Naga Hitam berani melawan aturan Kaisar Bajak Laut. Semua orang mulai berkeringat, dan mereka semua sangat marah. Dalam situasi normal, Raja dan Kaisar tidak akan ikut campur dalam pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut karena mereka tidak bisa memasuki Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Selanjutnya, ini bertentangan dengan aturan Kaisar Bajak Laut. Menurut aturan Kaisar Bajak Laut, tindakan Raja Naga Hitam berarti seluruh Tanah Suci Bajak Laut akan mencoba membunuhnya.
Tidak heran Raja Hiu Raksasa ingin bekerja sama dengan kita. Semua bajak laut sangat marah. Void God Realm Emperor, peringkat pertarungan ini telah meningkat. Alis Zhao Feng saling mengunci. Bab 704 Kaisar Muyun. Di Eighten Corners Canyon, para bajak laut adalah kelompok besar, seperti negara mereka sendiri, dan warisan Kaisar Bajak Laut adalah milik mereka. Pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut selalu melarang ahli dari luar, terutama alam Dewa Void. Raja dan Kaisar di luar manapun bahkan tidak akan bisa memasuki tanah suci warisan Kaisar Bajak Laut. Hanya Raja Bajak Laut sejati yang bisa mendapatkan banyak kekayaan darinya. Oleh karena itu, ahli alam Void God umumnya tidak akan ikut campur karena mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Selain itu, tidak akan baik untuk nama mereka jika mereka berinteraksi dengan sekelompok bajak laut. Kaisar mana itu? Para perompak bertanya setelah putaran kutukan. Meskipun kaisar semua berada di puncak alam dewa kekosongan, mereka masih peringkat. Jika itu adalah kaisar puncak, maka itu akan merepotkan, tetapi kaisar puncak biasanya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini karena mereka tidak mendapat apa-apa darinya. Rupanya, itu Kaisar Muyun, kata Raja Bulan Dingin. Kaisar Muyun, beberapa bajak laut yang hadir telah mendengar nama ini sementara yang lain tidak. Jadi, itu dia. Kaisar Muyun adalah kaisar baru yang baru saja menerobos zona kepulauan 10.000 abisal dalam 100 tahun terakhir. Dia tidak memiliki kekuatan di belakangnya, pria parubaya berjanggut panjang itu bergumam. Kaisar Muyun tidak bergabung dengan klan atau sekte manapun, dan dia bukan bagian dari jalan lurus atau jahat. Bisa dimengerti kalau dia bergabung dengan Raja Naga Hitam. Suasana di dalam aula itu khusyuk dan sunyi. Tekanan yang dibawa oleh seorang kaisar sangat besar. Jiwa orang-orang di puncak alam dewa kekosongan telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan kekuatan mereka akan jauh lebih besar daripada alam dewa kekosongan yang lebih lemah. Oleh karena itu perbedaan antara raja dan kaisar. Kita perlu bekerja sama dengan Raja Hiu Raksasa untuk memiliki harapan bertarung melawan kaisar alam dewa kekosongan, desah Raja Bulan Dingin. Para bajak laut di eselon menengah atas di aula tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka mungkin memiliki permusuhan dengan pasukan Raja Hiu Raksasa, itu adalah perjuangan internal, sedangkan kaisar ini adalah musuh luar. Di lautan tanpa batas, kekuatan Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berjarak beberapa ratus mil dan perlahan-lahan saling mendekat. Sua, sua, sua. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berada puluhan meter di udara saat mereka berbicara satu sama lain. Raja Hiu Raksasa bahkan lebih besar dari Raja Naga Hitam, dan ada tanduk kecil di dahinya. Kulit di tubuhnya tampak seperti cangkang. Aura garis keturunan dari Raja Hiu Raksasa dekat dengan 10.000 ras kuno. Zhao Feng memeriksa dari jauh. Dari tiga tokoh utama, Raja Hiu Raksasa adalah yang terkuat. Aku menerima berita ini dari mata-mataku di pasukan Raja Naga Hitam. Itu dapat diandalkan, kata Raja Hiu Raksasa. Untuk memastikan itu bukan tipuan, Raja Bulan Dingin telah memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu berita itu. Ketiga tokoh utama memiliki mata-mata dalam kekuatan satu sama lain. Sulit untuk menyembunyikan berita tentang bergabungnya kaisar luar. Setengah hari kemudian, setelah mengkonfirmasi keabsahan berita tersebut, hati Raja Bulan Dingin jatuh. Hari itu, Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa membentuk aliansi dan memanggil Raja Bajak Laut lainnya dari Tanah Suci 18 Sudut. Tindakan Raja Naga Kegelapan adalah sejenis pengkhianatan terhadap Tanah Suci Bajak Laut. Raja Hiu Raksasa memiliki 2 raja tingkat domain dan 5 raja normal, dan dia membawa total 4 token Raja Bajak Laut bersamanya. Sekarang kita berdua telah bekerja sama, kita memiliki 8 token Raja Bajak Laut. Kita hanya perlu 1 lagi untuk membuka Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Petik 2. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa mulai berdiskusi. Karena ancaman luar, mereka harus bekerja sama, sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan 8 token Raja Bajak Laut. Tidak sulit untuk mendapatkan yang terakhir, Raja Hiu Raksasa tersenyum percaya diri. Selama beberapa hari berikutnya, para elit dari Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin mulai menuju ke kedalaman Ngarai 18, dan banyak bajak laut lainnya mulai bergabung dengan mereka. Fakta bahwa Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin bekerja sama untuk menghadapi musuh luar memenangkan hati mereka. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka memiliki 9 token Raja Bajak Laut di antara mereka, tetapi mereka tidak puas.
Pengkhianatan Raja Naga Kegelapan dan campur tangan Kaisar Realem Dewa Kekosongan bertentangan dengan aturan Tanah Suci Bajak Laut, menyebabkan banyak bajak laut bergabung dengan aliansi mereka. Pada hari ke-7 setelah Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin membentuk kesepakatan mereka, token Raja Bajak Laut ke-10 bergabung dengan aliansi. Semakin banyak orang bisa memasuki Tanah Suci, semakin banyak token Raja Bajak Laut yang kita miliki. Yang lebih penting adalah sekarang kita punya 10, jadi meskipun 8 sisanya dikumpulkan, mereka tidak bisa masuk. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berdiri berdampingan. Sekarang mereka telah menerima token Raja Bajak Laut ke-10, mereka memiliki keuntungan. Jika Raja Naga Hitam dan teman-temannya ingin memasuki Tanah Suci Kaisar Bajak Laut, mereka harus mendatangi mereka. Ayo pergi ke tengah 18 sudut. Kelompok itu menuju ke arah pusat 18 Corners Canyon. Setiap sudut memiliki Raja Bajak Laut yang menjaganya, dan pusat 18 sudut adalah Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Pada hari ke-10, kekuatan dari 2 boneka utama memasuki pusat 18 Corners. Mereka sekarang memiliki 12 token Raja Bajak Laut, 7 Raja tingkat domain, dan hampir 20 Raja normal. Namun, masih ada hanya 2 Raja tingkat puncak. Kapal hantu Zhao Feng sangat kecil dibandingkan dengan kapal besar lainnya. Selama 10 hari terakhir, Zhao Feng hanya sesekali pergi ke beberapa pertemuan, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya memahami petir angin penghancur Scarlet dan menggabungkan petir kesengsaraan dewa ke dalamnya. Dia juga memperhatikan kekuatan pertempuran teratas dalam aliansi bajak laut. Kekuatan pertempuran paling atas, seperti Raja tingkat puncak, agak kurang, kata demigod anak itu. Dia juga menyaksikan situasi terungkap. Raja normal kemungkinan besar tidak dapat mengancam Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Hanya gelombang kejut dari pertarungan seorang kaisar yang bisa membahayakan mereka. Hanya Raja tingkat puncak dan beberapa Raja tingkat domain elit yang dapat mengancam Kaisar Alam Dewa Kekosongan, tetapi aliansi bajak laut hanya memiliki 2 Raja tingkat puncak. Kami telah menemukan jejak kapal Raja Naga Kegelapan. Pasukan Raja Naga Hitam sedang menunggu di tengah 18 sudut. Berita datang dari beberapa bajak laut, dan kekuatan aliansi bajak laut akhirnya menghentikan kemajuan mereka. Di tengah-tengah 18 Corners ada sebuah kapal hitam dingin berbentuk naga. Itu sunyi senyap, tetapi itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Kapal ini adalah kapal perang Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Hitam hanya mengirim 1 kapal? ZZ, sepertinya semua teman dan keluarga Raja Naga Kegelapan telah meninggalkannya. Diskusi pecah di antara para bajak laut. Setidaknya dalam hal jumlah, aliansi bajak laut memiliki keuntungan. Namun, ekspresi Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan beberapa Raja bajak laut lainnya tampak serius. Orang terlemah di kapal perang Naga Hitam berada di peringkat penguasa berdaulat. Di atasnya adalah Raja Setengah Langkah dan Raja Alam Dewa Kekosongan. Raja Naga Hitam memiliki 6 token Raja Bajak Laut, dan 4 diantaranya adalah Raja tingkat domain. Bisa dibilang mereka semua adalah elit. Oleh karena itu, aura yang memancar dari kapal perang Naga Hitam sangat menakutkan, dan itu bisa memusnahkan beberapa sekte bintang 2 yang normal. Namun, bagian yang paling menakutkan masih Kaisar Alam Dewa Void. Di dalam aula rahasia di kapal perang Naga Hitam, Tuan Mu Yun, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa telah mengumpulkan lebih dari 9 token, tapi mereka harus mencapai pusat 18 sudut untuk membuka warisan Kaisar Bajak Laut, kata Raja Naga Hitam dengan hormat. Menjadi pengkhianat, dia tahu itu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan token Raja Bajak Laut dibandingkan dengan aliansi bajak laut, tetapi bahkan kemudian, dia telah berhasil mengumpulkan beberapa Raja Bajak Laut dan elit karena ketenaran dari Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Tenang. Aku akan membunuh Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan orang yang membunuh ayah angkatmu, tapi kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan. Kaisar Mu Yun duduk di singgasana dengan jubah hitam putih. Keringat mulai muncul di dahi Raja Naga Kegelapan. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mempekerjakan Kaisar Mu Yun, dan dia menjanjikan lebih banyak hadiah setelah dia menjadi Kaisar Bajak Laut. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan Kaisar Mu Yun? Selama aku bisa menjadi Kaisar Bajak Laut dan membalas dendam pada orang yang membunuh ayah angkatku, semuanya akan sepadan. Ketegasan muncul di mata Raja Naga Hitam. Dia tidak punya jalan untuk mundur sekarang. Kaisar Mu Yun adalah satu-satunya harapannya. Meskipun pihak mereka memiliki lebih sedikit raja,
tidak ada yang meragukan bahwa Kaisar Alam Dewa Kekosongan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Tuanku, tidak bagus. Raja Bulan Dingin dan Raja Raksasa Tajam telah tiba. Petik 2. Kekacauan pecah. Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin memimpin 7 raja tingkat domain dan hampir 20 raja normal untuk mengelilingi kapal perang Raja Naga Hitam. Lonjakan niat raja dan kekuatan luar biasa sepertinya membekukan udara. Di dalam kapal perang Naga Hitam, selain Kaisar Muyun, semua orang merasa tidak nyaman dan tidak bisa bernapas. Jumlah Raja Alam Dewa Kekosongan ini berarti bahwa hampir semua bajak laut di Tanah Suci Bajak Laut telah tiba. Bajak laut biasanya tidak bekerja sama. Hanya selama pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut orang lain mengerti betapa kuatnya kerajaan bajak laut ini. Hehe, hanya sekelompok orang lemah yang berkumpul bersama. Suara tawa samar terdengar dari dalam kapal perang Naga Hitam. Seorang laki-laki berjubah hitam putih panjang muncul di udara, dan gelombang kekuatan kekaisaran menyebar ke beberapa ratus mil dan menutupi langit dalam kabut merah gelap. Matahari dan bulan sepertinya terhalang, dan lingkungan sepertinya berputar. Seolah-olah ada tangan yang menutupi langit. Lautan tanpa batas dan dimensi jiwa mulai bergetar, dan hati semua raja yang hadir bergetar. Kekuatan luar biasa dari raja normal mulai hancur di depan kekuatan kekaisaran kaisar. Seolah-olah meteor raksasa telah menabrak dunia gelembung. Perbedaan di antara mereka seperti surga dan bumi. Raja yang lebih lemah bahkan merasakan darah mereka mendidih, dan mereka harus memaksa diri mereka sendiri untuk tenang. Jadi, apakah ini kekuatan seorang kaisar? Ini adalah pertama kalinya bagi banyak raja untuk bertemu dengan seorang kaisar. Saat segala sesuatu dalam jarak 200 mil menjadi tertutup kabut merah tua, cahaya seperti kabut mulai bergerak dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. The Magnificent Power of the Kings dari aliansi bajak laut telah dicuri, dan mereka tidak bisa bertindak seperti yang mereka inginkan. Ini adalah perbedaan inten. Tuan, Kaisar Muyun ini tidak memiliki kekuatan tempur kaisar baru. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari kaisar normal. Ekspresi anak demigod menjadi serius saat dia melihat kabut merah tua. Apa saran Anda? Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Peluang kemenangan aliansi bajak laut tidak lebih dari 30%. Saya menyarankan guru pergi. Bab 705 Kekuatan Kaisar. Peluang kemenangan aliansi bajak laut tidak lebih dari 30%. Saya menyarankan Tuan pergi, kata demigod anak itu dengan sungguh-sungguh. Tidak akan sulit bagi Zhao Feng untuk melarikan diri dalam pertempuran yang kacau dengan kekuatannya, tetapi Zhao Feng mulai berpikir dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memahami kekuatan seorang kaisar. Dia belum pernah bertarung dengan kaisar sebelumnya, dan Kaisar Muyun bahkan bukan salah satu kaisar tertinggi. Jika dia tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran ini, bagaimana dia akan menghadapi Kaisar Kematian? Selanjutnya, Zhao Feng berada di pihak Raja Bulan Dingin, jadi dia harus meminjamkan kekuatannya seperti yang dia janjikan. Laut jiwa ungu Zhao Feng tiba-tiba mulai bergetar saat dia dikunci oleh niat yang kuat. Jika itu adalah seseorang yang lebih lemah dari seorang raja, jiwa mereka mungkin sudah hancur, dan mereka akan terluka bahkan jika mereka seorang raja. Kaisar Muyun, hati Zhao Feng menjadi dingin saat dia melirik Kaisar Muyun di tengah kabut merah gelap. Niat barusan datang dari Kaisar Muyun. Dia telah mengunci Zhao Feng. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa keduanya bergetar pada saat yang bersamaan. Niat Kaisar Muyun telah mengunci ketiganya pada saat yang sama dan mengguncang jiwa mereka. Tuan, Kaisar Muyun ini meninggalkan tanda pada kalian bertiga, demigod memperingatkan, dan Zhao Feng menemukan bahwa Raja Naga Hitam memiliki senyum yang kejam. Jelas bahwa Zhao Feng adalah salah satu orang yang harus dibunuh, itulah sebabnya dia dikurung. Ini karena dia telah membunuh ayah angkat Raja Naga Kegelapan. Adapun dua lainnya, Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin adalah pesaing kuat untuk menjadi Kaisar Bajak Laut, dan mereka secara langsung mengancam status Raja Naga Hitam. Kaisar Muyun sedikit terkejut saat tatapannya mengamati Zhao Feng. Niatnya barusan tidak menghancurkan jiwa junior ini. Dia merasa aura jiwa Zhao Feng seperti gunung petir dan tidak bisa digerakkan. Namun, Kaisar Muyun tidak terlalu memikirkannya. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia, dan beberapa memiliki jiwa yang kuat sementara yang lain memiliki niat yang kuat. Bahkan ada ras di antara 10.000 ras kuno yang menjadi lebih kuat dengan melahap jiwa orang lain. Semuanya hati-hati,
Raja di bawah level domain, menjauhlah dari Kaisar Muyun. Petik 2. Aku dan Raja Bulan Dingin, serta 4 raja tingkat domain, akan menghentikan Kaisar Muyun. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa memerintahkan, tetapi Kaisar Muyun sudah mulai menyerang. Kabut merah tua tampak hidup karena menghalangi matahari dan bulan. Ruang di sini dikendalikan oleh Kaisar Muyun, dan dia memblokir aliansi bajak laut dan Raja Bajak Laut. Mati! Kaisar Muyun dengan lembut mengangkat tangannya dan membentuk tangan merah gelap di udara yang turun dari langit. Tangan merah tua ini diikuti oleh gelombang zat seperti kabut yang sepertinya mewakili maksud dari alam semesta. Tubuh Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa menjadi berat saat mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari tangan merah tua yang ditujukan pada mereka. Selama 2 raja tingkat puncak terbunuh, aliansi bajak laut akan hancur seketika. Gambar Hiu Raksasa. Raja Hiu Raksasa meraung saat dia membuka garis keturunannya dan menjadi tertutup oleh gambar hiu purba yang besar. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan kekuatan gambar hiu yang mendominasi menebas ke arah tangan merah. Bulan dingin yang unik, pedang dan pedang Raja Bulan Dingin terjalin dan mengirimkan seberkas cahaya bulan yang menakjubkan ke udara yang mulai merobek cahaya merah gelap menjadi serpihan. Tentu saja, 2 raja tingkat puncak harus mengelak ke satu sisi sambil memblokir tangan merah tua. Mereka tidak berani berbenturan langsung. Tangan merah tua itu kemudian meledak dan menutupi semuanya dalam jarak beberapa ratus yard. 2 raja normal di dekatnya tidak bisa mengelak tepat waktu dan berubah menjadi 2 genangan air berdarah. Hanya dalam 1 telapak tangan, 2 raja normal terbunuh. Raja dari aliansi bajak laut menarik napas dingin. Raja yang belum membentuk domain adalah semut di depan Kaisar, gumam demigod anak, dan hati Zhao Feng menjadi mati rasa. Kekuatan seorang Kaisar sangat menakutkan. Raja normal semuanya mulai membuat jarak di antara mereka. Semuanya menyebar, Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan pedangnya ke arah Kaisar Muyun. Kapak raksasa muncul di tangan Raja Hiu Raksasa. Itu adalah senjata Earth Grade tingkat atas. Kapak raksasa berisi kekuatan domain raja tingkat puncak dan citra hiu, menyebabkan udara bergetar. Ledakan, ledakan, bam! Serangan dari 2 raja tingkat puncak mendarat di Kaisar Muyun, dan dia memiliki senyum ejekan di wajahnya saat dia melambaikan tangannya dan membentuk lubang dengan cahaya merah gelap yang menelan serangan itu. Selain itu, lubang tersebut beresonansi dengan kabut merah tua dan memiliki daya hisap yang kuat. Tidak baik, sosok Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa ditarik ke arah lubang. Suara mendesing. Pada saat itu, panah emas melesat di udara dan ditembakkan ke arah Kaisar Muyun. Kaisar Muyun melompat ketakutan. Panah emas ini sepertinya telah mengunci jiwanya, dan bahkan dia tidak bisa menghindarinya. Selanjutnya, panah ini mengandung aura kehancuran, yang bahkan dia tidak berani meremehkannya. Ini adalah panah terkuat yang pernah dilepaskan Zhao Feng setelah mendapatkan busur pengunci langit. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, petir kesengsaraan dewa dalam petir angin penghancuran Scarlet dari panah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesing, bam! Gambar dimensi terwujud mengelilingi Kaisar Muyun, dan kekuatan panah mulai melemah dan kemudian hancur setelah menyerang Kaisar Muyun. Dunia kecil Kaisar, domain spasial yang terwujud. Hati Zhao Feng bergetar. Meskipun panah ini mungkin tidak terlalu mengancam Kaisar Muyun, itu masih membantu 2 raja tingkat puncak. Menyerang, Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan 4 raja tingkat domain melakukan serangan balik. Menghadapi begitu banyak raja elit, bahkan Kaisar Muyun tidak berani meremehkan mereka. Bam! Ledakan! Bam! Raja Bulan Dingin dan raja lainnya bentrok melawan Kaisar Muyun, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Di saat yang sama, Raja Naga Hitam memimpin Raja Bajak Laut lainnya dan mulai bertarung melawan aliansi bajak laut lainnya. Membunuh, Raja Naga Hitam mengayunkan tombaknya, dan Raja Normal bahkan tidak bisa menghentikannya. Kaisar Muyun sendirian menghentikan Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan bajak laut terkuat. Ini berarti bahwa Raja Naga Hitam tidak bisa dihentikan. Bocah, bersiaplah untuk mati. Raja Naga Kegelapan menjilat bibirnya dan menatap Zhao Feng dengan tatapan kejam saat dia menyerang ke arahnya. Lightning Wings Wind Flash. Zhao Feng menggunakan sayap angin dan petirnya untuk menjauh dari Raja Naga Hitam. Tanpa menggunakan mata spiritual dewa, akan sulit bagi Zhao Feng untuk melawan raja tingkat puncak secara langsung.
Raja Naga Hitam masih memiliki 4 raja tingkat domain dan 2 raja normal, sedangkan aliansi bajak laut hanya memiliki 3 raja tingkat domain dan 20 raja normal. Raja Naga Hitam sendiri bisa menghentikan 2 atau 3 raja tingkat domain. Meskipun pihak Zhao Feng tidak dirugikan karena jumlah yang sangat banyak, Kaisar Muyun dapat dengan mudah menekan Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan teman-temannya. Dia bahkan punya waktu untuk menyerang orang lain, dan dia bisa membunuh Raja Bajak Laut dengan setiap serangan. Setelah Raja Bulan Dingin atau Raja Hiu Raksasa kalah, gelombang pasang akan berubah dalam sekejap. Kun Yun kecil, Zhao Feng memandang demigod anak itu dan memberi perintah. Tuan, Anda ingin? Anak demigod menunjukkan ekspresi kegembiraan yang langka. Demigod anak itu disingkirkan oleh Zhao Feng. Segera setelah itu, seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak muncul dengan membawa bendera di medan perang. Ghost Corps Curse Eye langsung dibuka, dan membentang beberapa mil. Setelah menyerap esensi dari banyak raja, Ghost Corps Curse Eye menjadi lebih kuat. Kucing pencuri kecil itu memadatkan susunan itu menjadi belasan yard saja, dan tugasnya adalah mengumpulkan esensi dari para raja yang mati. Teknik terbang sayap petir, sepasang sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat dia menghilang. Raja biasa di bawah dibunuh oleh Zhao Feng. Dengan menggunakan teknik terbang sayap petir dan tebasan sayap petir angin secara bersamaan, Zhao Feng dapat dengan mudah membunuh targetnya. Dia akan menggunakan tebasan sayap petir angin begitu dia tiba, dan target tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak punya waktu untuk menghindar atau menghindar. Ini karena, dalam hal kecepatan, selain Kaisar dan beberapa raja tingkat puncak, tidak ada dari mereka yang bisa mengejar Zhao Feng. Dengan kilatan lain, Zhao Feng dengan cepat membunuh raja normal lainnya. Raja Naga Hitam hanya memiliki 4 raja tingkat domain yang tersisa, dan dia diserang oleh kelompok Raja Bajak Laut. Alis Kaisar Muyun berkerut. Dia tidak bisa membiarkan Raja Naga Kegelapan terluka. Kaisar Muyun mengulurkan telapak tangan, membunuh 2 raja normal dan melukai yang lain. Tentu saja, Kaisar Muyun juga ingin menyingkirkan Zhao Feng, tetapi teknik yang terakhir terlalu mendalam, dan dia bahkan memiliki kemampuan untuk menerobos ruang angkasa. Saat itu, Kaisar Petir Angin telah berhasil melarikan diri bahkan dari Tuan Suci Alam Cahaya Mistik. Pada saat yang sama, di udara di atas zona 10.000 Kepulauan Abisal, sebuah kapal hitam dingin terbang di udara, dan memancarkan aura kematian yang mengejutkan. Hewan dan binatang di dekatnya gemetar ketakutan kemanapun kapal pergi. Tanah suci bajak laut Ten Corners ada di depan kita, seorang pemuda yang hangat melihat ke depan. Menurut analisis kami, ini adalah arah yang mungkin dilarikan Zhao Feng. Sebuah suara bergema datang dari Dewa Roh Kematian di dekatnya yang mengenakan topeng Yin Yang. Wen Luoan memiliki ekspresi hormat saat dia melihat pemimpin dari 4 Dewa Roh Kematian, Tuan Yin Yang.